Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Tapi sekarang dibilang siapa yang mau itu nanti ada diskusi. Oh, boleh. Boleh. Ada di grup kita ngomong siapa di kelas 2 itu? Saya yang dulu Ronald Sembayang. Ronald siapa? Ah, siapa lawan terus yang Ronald. Enggak Ronald gigi, gigi. Ronald kelas 2. Jadi, kau tahu kalau kelas 2 itu lantai kalau kita Iya, dulu. Ronald. Ah, itu bukan kan takut ya? Takut. Takut ya? Lupa bumi. Karena itu lantai kalau diguyur, goyang. Kalau Ronald lu, itu paling kedua goyang. Ada di depan punya tuh. Nah, sekarang ini ada Tapi kan Ronald tuh jadi jadi satu kampus ada. Apa jadi saya ngambil komunikasi dia di hukum. Berapa kali kayak dia lulus, saya belum lulus saya di kampus. Ada ketemu, tapi nanti kita bisa usahakan. Kita ada budak-budak ini udah membentuk tim investigasi sendiri. Tim investigasi ya. Investigasi sendiri. Intelijen ya. Nah, Intelijen. boleh itu, Pak. Pokoknya nanti kita akan menyatukan kawan-kawan ini yang udah hilang. Boleh tuh. Kalau yang udah hilang enggak ketemu tuh, kalau ketemu Ronald boleh dibikinkan podcast tuh. Boleh. Mau tahu kabarnya gimana gitu kan. Karena langsung hilang, Pak, gitu kan. Tapi kayak Ronald pun lama gak aku udah ketemu niat. Nah, itu makanya. Lama. Boleh. Nah, selama apa ya? Kan udah berapa tahun nih berarti semenjak lulus tuh. Nah, tadi kan suka dukanya segala macam. Nah, kau ini masih ada enggak sih pencapaian-pencapaian yang ingin kau raih ini Saat ini kah? saat ini? Mungkin lebih dekat ke keluarga ke atau lebih Apa sih, Pak? Kalau pencapaian kalau sampai saat ini sih pencapaian alhamdulillah lah, Pak ya. alhamdulillah. Dari segi karir pekerjaan walaupun enggak pejabat tinggi yang gimana, tapi alhamdulillah karir nih sampai sekarang berjalan lancar lah, Pak. Saya enggak ngejar jabatan yang gimana, enggak, yang penting kerjaan aman, lancar ya kan, bawa rezeki halal gitu kan untuk keluarga. Kan. Nah kalau ditanya pencapaian kedepannya ya jelas setiap manusia itu kita pengen jadi lebih baik kan, Pak. Betul. Nah, lebih baiknya versi hati macam mana nih? Lebih baik ini kan macam-macam kan, dari segi karir, di keluarga kan. Nah kalau di karir itu kedepannya saya pengen tuh lancar ya, Pak. Kerjaan saya lancar kan, dimudahkan gitu kan. Karena kerjaan ini kadang-kadang banyak ujian cobaannya juga kan, Pak. Kadang-kadang kalau staf kita yang melakukan salah, tanggung jawabnya kita kan. Betul. Bisa berdampak ke kita kan. Saya berdoa itu dijauhkan ya dari hal-hal yang kayak gitu kan. Betul. Kan di luar kontrol kita, Pak. Kadang kita kerja dah sebaik mungkin, tapi gara-gara staf kita melakukan kesalahan, imbasnya ke kita kan, yang kita tak tahu menahu kan. Dijauhkan dari hal-hal seperti itulah. Oke. Nah kalau di keluarga ya alhamdulillah bisa lebih layak lagi lah, Pak, jadi kepala keluarga kan. Alhamdulillah anak dah 2 kan sekarang kan. Paling besar? Paling besar kelas 5 SD. SD. Kecil kelas 3. 3. Nah sama lah seperti orang normal lain, Pak, bisa jadi lebih baik. Aku pikir pencapaian berikutnya jadi arsitek. Nah, kalau ditengok-tengok ini kan rumahnya ini cukup unik lah. Dibikin tuh senyaman mungkin, jadi seperti apa ya? Nah, ini konsepnya Ati yang cerita. Nah, makanya saya pikir saya tuh agak lupa kan. Ini dulu kuliah jurusan apa tadi saya sempat ngobrol-ngobrol. Akuntansi, Pak. Akuntansi. Makanya aku terbayang nih budaya ini arsitek rupa akuntansi, tapi rumahnya ini cukup unik. Ada halamannya segala macam. Nanti mungkin bisa kita lah ya. Ambil gambar sedikit ya nanti ya. Bisa, Pak. Nah, ini ceritakanlah ini apakah ini hasrat terpendam atau nanti pengen kuliah di arsitek apa? Enggak sih, Pak. Jadi saya ini kan keluarga besar, Pak. Saya istri itu terdiri dari keluarga besar kan. Jadi memang dari dulu tuh saya punya cita-cita tuh kalau membangun rumah tuh ada minimal gazebo kecil nih, Pak, yang sekarang kita duduk nih. Bukan gazebo Subek ya? Bukan. Bukan ya. Aja udah gitu. Gazebo Subek. Jadi rumah tuh harus ada gazebo kecil, taman kecil tuh biar kalau keluarga kumpul tuh kita bisa bikin acara kecil-kecilan, Pak. Udah cita-cita lama. Cita-cita lama. Dan konsepnya harus open space, Pak. Jadi terbuka, Pak. Jadi sinar matahari bisa masuk rumah itu. Jadi rumah ini bukan saya yang gambar, Pak, bukan itu. Tapi idenya saya, arsiteknya ada sendiri lah. Saya bayar arsitek lah kan untuk mewujudkan apa yang mau di otak saya ini, pikiran saya ini kan dituangkan gitu kan. Saya pengennya konsepnya seperti ini gitu kan. Ini berarti ngambil konsep apa nih? Soalnya apa ya cukup istilahnya? Ada apa ya? Ini konsepnya Aat sih kali ya. Susah gak ada ini entah mungkin ngambil dari
budaya mana gitu ada terpikir entah ke dari Jogja, Inspirasi ke ada dari sih Pak. Bali Ya, atau kita lihat-lihat di medsos kan, di IG apa itu kan. tapi memang suka gitu. Suka. Aku pikir pertama nih wah Nanang kali ini. Nah, jadi ada manfaat juga kita bisa podcast kan kayak Ya, gini betul, Pak. betul. Jadi kalau misal kawan-kawan tuh misal ngajak ngopi kan, saya malas nak keluar, saya suruh ke rumah aja. Tinggal kita gojek ya, mau kopi apa ya datang. Daripada ngopi keluar ya. Ngopi keluar kan di rumah, mau tidur-tidur pun sampai subuh pun enggak apa-apa. Boleh kita pindah Warmindo. Boleh. Jadi ya alhamdulillah hikmahnya. Ini kita bisa podcast kan? Nah, betul. Kan Jadi memang itu tuh Raya hobi selain hobi lah. hobi ngitung duit orang tadi itu ya. Iya Pak. Ini pun saya bangun rumah ini pun baru Bapak, baru selesai 3 bulan Pak. Oh, baru 3 bulan. Iya, jadi sebelumnya Jadi ibaratnya saya berumah tangga kan 13 tahun kan, baru 2010 kan, 2023 nih saya baru bangun, berarti 13 tahun saya baru bangun rumah Pak. Jadi Bapak bukan nengoknya sekarang saya langsung bangun rumah, enggak Pak. 13 Baru berarti. tahun saya nabung nih Pak kerja. Pengorbanan saya itu baru saya bisa bangun rumah nih Pak. Jadi alhamdulillah lah ya. tangganya ada. Hah? Tangganya ada. Ada Pak. Jadi rumah tangga. Rumah tangga Pak. Jadi bukan konyong-konyong langsung jadi enggak Pak. Rumah ini enggak rumah mewah. Rumah biasa lah menurut saya kan, cuma sesuai kebutuhan kita. Memang apa yang dimau Aat lah. Nah, itu. Kebutuhan kita tuh ada. Jadi saya ada taman kecil, gazebo ya kan. Ada kamar, ada taman, open space. Nah, kayak gitu kan. Alhamdulillah terwujud, Pak. Ya. Ngomong-ngomong rumah tangga nih, At. Ketemu istri lu di mana? Di Jogja ke? Hasil bertapa di Jogja ke atau di mana? Boleh lah cerita tuh. Mungkin budak-budak ini kan asli aku nih hilang benar kok, Ad, benar. Jadi lama sekali aku enggak mendengar cerita, jadi kisah-kisah pun. Kisah aku nih ya. Nah, boleh lah cerita sedikit lah ya. Pak manajer boleh Pak izin ya, Pak ya. Jadi Pak, saya tuh kan kerja 2007 Pak. Ya kan? Terima kerja 2007. Nah, saya dulu tuh tahu lah Pak, kalau kerja di perbankan nih waktu tersita habis Pak. Habis dari pagi sampai Masuk sore. pagi sampai sore, bahkan sampai malam Pak. Pagi kok akhir bulan ada. Sampai malam malah Pak umurnya kan. Terus gitu hidup saya Pak. 2007 itu kan. Jadi waktu itu saya bilang kalau hidup saya begini-begini, tak ketemu sama jodohnya saya bilang kan. Jadi waktu itu pas 2007, seingat saya 2009 lah gitu kan. Saya harus cari pertemanan nih Pak. Buka pertemanan. Karena hidup saya di kantor habis nih Pak. Nggak sempat lagi nak cari kawan apa kan. Kawan kantor tak ada. Ini bukan kawan kantor nih ya? Bukan kawan kantor Pak. Bukan. Jadi saya bilang caranya saya harus kuliah. Jadi saya kuliah lagi. Kuliah lagi. Saya ngambil S2 Pak. Betul. Jadi sebenarnya di Untan. Di ilmu ekonomi gitu. Jadi niat saya kuliah tuh sebenarnya bukan itu Pak. Nak ngambil gelar tadi enggak Pak. Gelar sih ada sih tapi nanti saya jelaskan Pak. Oke. Jadi tadi pertama saya mau minimal saya ketemu jodoh saya lah. Minimal membuka link lah. baru. Link baru lah, pertemanan apa gitu kan. Dan kedua saya bilang nanti misalnya saya ketemu jodoh saya nikah, saya dah selesai kuliah tuh minimal di undangan tuh gelar saya banyak Pak. S1 kan, SE, ME kan keren kan gitu di undangan kan. Berarti kau ini berapa? S2 kau ya? S2. Jadi niat saya itu Pak. Jadi memang itu ya tujuan saya kan, jadi dapat jodoh, kemudian di undangan saya gelarnya banyak kan. Jadi kau masuk kelas tuh langsung begini lah tuh. Dan ternyata dua itu tidak tercapai Pak. Tidak tercapai. Berarti dapat. Nemunya bukan kawan kuliah. Dan saya kawin belum selesai S2 saya Pak. Jadi di undangan pernikahan saya masih gelarnya masih 1. Nggak bisa lah kau pajang tuh ya. SMM apa. Kasih jadi, tipis ya. Jadi masih membayang gitu. Belum dosa tebal-tebal. Jadi ketemu istri saya nih di luar kantor. Jadi tahu rumah makan Rio di Merdeka tuh? Rio tahu. Rumah makan Rio di Merdeka tuh. Jadi kami dulu tuh Pak. Kantor saya kan di Pasar Mawar tuh. Makan situ. Jadi setiap hari Jumat tuh Pak, habis sholat Jumat tuh dengan kawan-kawan kantor tuh makan di rumah makan Rio tuh di Merdeka tuh. Makanlah saya situ kan. Nah kemudian datanglah calon istri saya itu waktu itu sama bapaknya sama anak-anak kecil. Nggak ada kenal sama sekali nih. Kenal sama sekali. Duduk di depan saya. Langsung saya ngomong sama kawan saya sebelah tuh kawan kantor. Nah saya panggilnya abang kan karena lebih tua kan. Bang saya bilang. Perempuan yang duduk di depan tuh saya bilang bakal jadi istri saya bilang. Wih, langsung gitu langsung ya. saya ngomong tuh Pak.
tak gitu. Karena kita biasa ngejar target kan Pak kalau kerja nih kan. Kalau bahasa Jawanya love at the first sight gitu. Langsung kawan saya tuh bilang, kau nih jangan mandai-mandai kata dia. Kau tak tengok gak tuh ada budak-budak kecil samping dia tuh udah kawin dia tuh kata dia. Ada Oh anak-anak. jadi dia sama keluarga. Tapi ada saya ya? yakin tuh itu bukan anaknya, ponaannya pasti. Dia bilang kan. Habis itu Pak selesai lah saya makan kan. Ya habis saya selesai makan tuh istri saya tuh bersalam sama kawan saya yang lain lagi itu duduk. Oh bukan, oh, ada Bukan yang ada, kawan, sebelahnya, ada kawan, lain lagi. ada rombongan Rupa lah. kawan kuliah dia. Kawan saya, saya bilang ini. Jalan nih. Jalan. Terbuka Nah, tadi. terbuka, kan? Jadi pas balik kantor saya tanya kawan saya itu, rupa kawan kuliah kan. Langsung saya tanya lah, dulu kan tak ada WA, tak ada BB kan, dulu Friendster Pak. Tahun 2000 berapa? Di bawah 2009 akhir. Saya enggak lama Pak pacaran tuh. Facebook baru-baru Nah, tuh. 2009 akhir, 6 bulan langsung 2010 nikah. Jadi itulah karena kawan tadi itu. Oh langsung tuh ya. Langsung Friendster Pak. Jadi dulu enggak ada Instagram, enggak ada kan Friendster. Jadi chat lah tuh. Hai, chatting. ASL PLZ. Nah, setelah buka itu dan berlanjut lah. Jadi apa yang saya omongkan tadi kebetulan saya bilang itu bakal jadi istri saya itu. Kejadian. Pak. Jadi saya enggak pernah Hati-hati, meleset Pak. hati-hati emang kalau ngomong nih. Nah, Kayak Jadi- Wulan Guritno nih bakal jadi. Bisa enggak gitu ya? nah, jadi saya enggak ketemu di kampus, enggak undangan saya enggak ada gelar S2, ternyata jodohnya di luar itu. Tapi alhamdulillah itu motivasi juga. Ternyata istri saya itu riwayatnya itu keluarganya banyak yang dosen juga. Jadi motivasi kita juga untuk menyelesaikan S2 kan. Oh, waktu itu calon itu tuh S2 gak? Ya, dia kuliah di Unpad waktu itu, Pak. Oh di Unpad. Di Unpad. Tapi pas lagi balik waktu itu berarti Nah, itu kan ketemu Friendster itu. tuh chatting, Pak. Jadi enggak langsung ketemu, Pak. Oh, pas waktu pertama ketemu tuh dia pasti pas lagi liburannya. Lagi liburan. Habis itu dia langsung terbang ke Bandung kan. Gitu, Nah, gara-gara kawin sama saya dia tak selesai Unpadnya, dia melanjutkan S2 MM di Unpad. Oh, jadi dia langsung tarik agen tuh. Jujur agen. Ikut saya. Masya Allah. Satu jurusan nggak? Beda? Apa jurusan? MM dia. MM ya? Sekarang dia jadi dosen Di? Muhammadiyah. Nama dia. Alhamdulillah. Unik juga ya. Dari ngomong ini jadi istri aku jadi benar. Betul, Pak. Masih ada saksinya tuh kawan kantor saya itu. Benar, saya ingat betul. Cuma kalau saya tanya istri saya sekarang, dia bilang dia enggak ingat. Di Merdeka dia enggak sadar. Ya Allah. Jadi kalau ditanya istri saya, pertemuan pertamanya di Friendster. Karena saya ngontak kan. Oh jadi dapat Friendster tuh dari kawan? Dari kawan tadi, karena di kawan kuliah tadi kan, bersalam tadi itu, Pak. Pas nak balik makan tuh, dia bersalam pula dan kawan saya itu. Oh dia tidak menganggap Aat ada lah gitu. Enggak sadar dia. Hanya saya aja. Mungkin saya lelaki kan, mata-mata nih kan, tahu lah, Pak. Sat. Kencing saya tuh, set. Langsung lah tuh ya. Ah, Masih ingat nggak kata-kata pertama? Lupa lah. Masih ingat pun enggak mesti enggak saya itu. cerita nih, Pak. Iya lah, masuk anu. Ah, itu nanti undercover lah. Itu nanti lah podcast khusus tuh, Pak. Podcast khusus lah itu. Yang berbayar lah bukan. Mantap. Berarti ya itulah ya. Jadi 2010, Pak. 2000 udah 13. Ya, jadi 2005 saya selesai, 2007 saya jadi pegawai, pegawai kontrak dulu kan, 2010 saya diangkat pegawai tetap, 2010 lah tuh saya nikah dengan istri saya, alhamdulillah sampai sekarang 13 tahun, Pak. Oke, alhamdulillah. Dengar-dengar satu angkatan sama anak Dwi kan. Ya, anak saya di bawah main. Satu kelas. Dulu sempat. Dulu tempat satu kelas. Satu dengan duitnya enggak nyangka kan kita kan. Enggak kau pindahkan langsung kelas tuh. Hah? Sama anak Dwi. Kalau dia bertombok sih saya pindah enggak ya. Alhamdulillah sih belum lah. Masih aman-aman ya nih. Nah, apa ya? Mungkin closing ya kita ya. Atau ada pergi. Ini kan bisa kau cut nih kan? Apa lagi? Nah, gini ya lah. Apa ya? Ini kan kita nih sebenarnya yang lebih tahu nih podcast nih apa ya? Tujuan utama podcast ini mungkin apa ya, kita ini lebih biar apa ya, budak-budak ini tidak terputus lah silaturahminya ya. Iya kan, betul lah Wi. Salah satunya tuh biar apa ya, kita nih perlahan-lahan satu-satu kita nyari budak-budak yang apa, menggali lagi memori budak-budak. Mungkin ada yang udah terlupa lah segala macam, ada yang harus kita
kita pengen tahu betul apa namanya ya kabarnya. Kabarnya. Gitu. Mungkin ada apa ya? Ada ide atau pesan-pesan atau Oh, apa buat budak-budak nih buat biar kita nih makin kompak Ya. lah atau ada apa ya? iya Pak. Jadi, Apalah saran Oke, lah untuk podcast Jadi, ini nih. sebenarnya saya nih merasa ini juga sih, podcast ini nih nggak nyangka juga gitu kan kita sampai bikin, mungkin angkatan-angkatan lain mungkin jarang juga yang bikin, belum ada nih bikin Nanti ada channel yang mereka YouTube. bikin nih. Bikin nih kan kayak kita nih kan terinspirasi dari angkatan kita nih, jadi ini hal positif lah menurut saya kan. Betul. Kalau tadi tujuan sebenarnya kita nih Pak setelah reuni akbar kemarin tuh kan menjalin silaturahmi tadi kan. Mungkin yang udah apa, yang udah hubungannya ndak putus makin erat lah kan. Betul. Nah yang kedua tadi tuh kita mencari teman-teman kita yang udah ndak ada kabar kan. Betul. Yang ndak ada kabarnya ada dua kemungkinan ya nih. Memang kita ndak tahu jejak dia di mana, atau memang mungkin dia ada yang udah meninggal kali kan, kalau kita yang ndak tahu gitu kan. Nah mungkin salah satu tujuan podcast ini kan itu tadi tuh, kalau kita viralkan gitu kan, mana tahu kan mungkin ada teman-teman kita yang nggak ada kabar tuh searching atau apa kan. Sekarang kan medsos nih viral nih gampang sekali gitu Pak. Jadi mungkin tujuan podcast kita tadi itu menyambung yang kawan-kawan tuh kan. Nah. Kalau bisa nih podcast nih bukan hanya sekedar kita podcast berakhir di sini ya. Nah, Kalau bisa tuh kita share apa tuh kan, terus biar ya tadi kayak Ronald apa tuh bisa nonton gitu kan. betul. Nah, minimal dia kalaupun nggak ikut podcast, minimal dia masuk di grup kita lah gitu kan. Silaturahmi ini kan zaman sekarang nih Pak, nggak kayak dulu kan. Dulu kalau kita udah pindah kota ke apa udah langsung hilang kan. Sekarang kita udah digital, Sebenarnya teknologi. bisa gampang terkoneksi. Terus sih, jadi minimal tuh masuk di grup alumni ya. Nah, minimal di grup alumni, minimal kita bisa tahu kabar kan. Betul. Nah, di namanya kita berteman nih kan, ndak hanya di senang ya Pak, susah duka ini pun harus kita jalani kan. Betul. Jadi apakah ada kawan-kawan kita yang sakit kita support, ada yang orang tuanya meninggal atau segala macam gitu kan, di grup itu kita bisa tahu kan. Minimal kita dah kirim doa pun itu udah alhamdulillah tuh Pak. Kalaupun kita ndak bisa support atau dukung dengan materi, minimal kita dah mendoakan misalnya, itu niat kita dah alhamdulillah gitu kan. Jadi memperkerat silaturahmi lah intinya Pak, jangan sampai putus lah, saran saya lah ya. Tetap terus lah nih. Tetap podcast terus lah ini gitu kan, tetap kompak lah kita sesama alumni kan, khususnya kita alumni 2001 nih makin kompak, silaturahmi ndak terputus. Kalau ada teman yang susah kita bantu gitu kan, mungkin ada bermacam-macam di dinas atau instansi apa kan, kalau karirnya terhambat atau apa, kita tolong lah minimal angkatan-angkatan kita gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi lah yang bantu-bantu teman-teman kita kan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Mungkin itulah saran saya lah gitu kan. Jadi podcast nih kalau bisa jangan kata orang tuh panas-panas di depan ya nih. Nanti edisi berikutnya Iya, kalau bisa request Ronald ya. betul. Jadi podcast nih sama inilah saran saya itu jangan panas-panas di depan ya Pak. Betul. Udah sampai berapa episode 6-7 langsung berhenti nih. Langsung hilang ya. Ndak? Langsung hilang. Kalau bisa teruskan lah di jadwal Kalau bisa sih kita ada berapa sih itu ada berapa sih kita satu kelas tuh 40. bisa targetkan lah minimal. Target minimal setengah lah. Minimal 50% tuh ada lah kita podcast edisi. kan. Kan kita banyak kisah-kisah unik kan yang Kisah nabi-nabi banyak Nah, gitu yang nih. inspirasi kan. Macam-macam tuh. Banyak. Yang kawan degil-degil tuh, masuk lah. Kisah nabi-nabi banyak. Nanti kita itulah tuh. Ya insya Allah podcast ini dengan semangat budak-budak ini terus tetap ada lah. Amin. Tetap ada. Jadi kita secara perlahan-lahan kita rangkul lagi kawan-kawan yang hilang nih. Ya. Jadi tetap kuat lah, saling dukung, saling apalah gitu. Dan terakhir pun kita nggak nyangka juga kan, kayak kawan kita dulu, kita di Jogja apa kan, kayak Dwi nih, mana kita nyangka jadi dosen sekarang. Mana? Hah? Mana yang kerja Bapak dosen? kalau bapak nengok dia lah kita dulu. Astagfirullah. Yang rusak aku nih salah satunya nih. Hai kejut dia jadi tiba-tiba dosen gitu. Aku tuh udah hampir lulus dah 3 tahun 6 bulan tuh. Tiba-tiba temu Dwi kan. Astagfirullah. Rasa aku jangan dia jadi host lah. Mungkin di podcast kan cerita dia lah nih. Ini kayaknya itu inspirasi Siapa budak-budak kumpulkan nama yang kira-kira dirusak sama Dwi gitu kan. Ya, saya sih sebenarnya mau cerita sih sebenarnya. Sebenarnya mau cerita. Janganlah, ya kan aib lah. Mending dia yang buka lah. Astagfirullah. Ah. Itu kalau itu ada 3 jam enggak cukup tuh Itu benar aku.
nggak ada korelasi itu Pak, hidup dia di Jogja dengan dosen. Nggak ada, ya? Nggak ada Pak. Asli itu tuh kayak anu lah tuh. Tak gitu dia. Asli. Kayak orang dapat hidayah gitu kan. Lebih-lebih lagi hidayah ya? lah, lebih-lebih lagi hidayah lah. Astagfirullah. Ya Allah, saya bilang kan. Alhamdulillah lah itu kan. Jadi memang Aku nasib. pikir nih macam mana nasib. Kalau kayak saya ini kan terprediksi lah ya Pak ya. Betul betul. Kalau Aat ini kan aku tengok ini lurus. Gitu lurus ya itu ya Pak. Oh, ini gini nih. Nah kalau itu Ya, tak ini kan. jadi boleh nanti dia jadi Boleh. narasum dia yang jadi apa? Jadi objek podcastnya. Jadi kan dia biasa jadi host kan. Mungkin nanti dia yang jadi diwawancara kan. Kita mau tanya gimana proses hidup dia tuh. Itu enggak masuk di akal saya itu, Pak. Tapi kalau hobi masih enggak olahraga niat? Saya kalau yang dah rutin lagi sih dah enggak, Pak. Kan kita nih apa ya di usia-usia segini Ya. nih kita harus menjaga kesehatan. Betul, Pak. Jadi Aku ngomong gini tapi ambil ngerokok tadi kan. Nah, pokoknya Betul, itu Pak. itu gitulah. Apa olahraga dulu kan kita sempat di jurusan olahraga tuh rutin tuh gitu tuh. Nah, sekarang nih masih enggak nih? Kalau yang rutin sih dah enggak, Pak. Dah enggak, ya? Terbatas karena waktu juga sih, Pak. Saya kerja pagi sampai malam kan, sore malam terbatas waktu. Tapi kalau sekali-sekali teman-teman ngajak masih futsal apa. Masih futsal ya? Masih. Cuma enggak mampu lagi yang macam dulu 2 jam apa itu enggak mampu. Setengah jam pun udah ngambang dah, Pak. Udah kunang-kunang dah Aku mata. jangan kan setengah jam, 14 menit ya udah nyerah. Jangan Itu dah pun ya. jadi kiper gitu ya. Jangan enggak ya. Jadi kalau nanya olahraga itu sih dah enggak lagi lah. Udah Tapi lah ya. tapi masih sekali-sekali lah. Masih ada. Masih ada lah gitu. Ada tipis-tipis lah. Masih ada tipis-tipis lah. Tipis alhamdulillah. Yang penting tetap sehat, tetap semangat ya. Nah, itu Pak. Penting juga ada. Mungkin itu juga lah saran ya. Kesehatan penting Pak, karena di umur kita ini kan dah mulai masuk klub aktif kan, 40 kan. Klub 40s. Jadi, Top 40. 40. Jadi kesehatan tuh mahal kan. Betul. Yang kemarin podcast Topan tuh kan. Topan. Saran dia tuh memang betul tuh. Betul. Dia katanya ndak ada gejala, ndak apa gitu kan. Kita jaga kesehatan, pola makan kan. Karena kalau udah sakit mahal tadi tuh kata Topan tuh. Alah ada wi, rokok aku nah ambil. Jadi itulah saran. Betul. lah Pak. Betul lah kata Topan tuh. Ingatkan kita kan. Oke lah, apa lagi kira-kira yang kita pagi. Udah ya? Boleh Pak. Boleh kita cut sampai di sini? Closing statement dari oke lah. Nah, jadi begitulah podcast kita hari ini. Ada sedikit mengulik kenangan-kenangan lama di Jogja. Mungkin ada apa ya? Budak-budak yang ada di Jogja, mungkin yang belum tahu kehidupan kami di Jogja. Salah satunya nih bisa didengar dari Aat nih. Nanti akan ada yang lain, ada kisah-kisah lain lah nanti lah di podcast berikutnya. Nanti kita pindah ke edisi Bandung. Ya, ada betul. ada budak-budak Jakarta, Bandung, ya. ada budak-budak yang dari Amerika. Siapa di Amerika? Nah, jadi kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada closing statement dari Pak Aat ini untuk Oke, terima kasih Pak Ardi udah berkenan untuk jadi host lah podcast enggak host dadaan. Orang habis kerja nak jadi hostnya. enggak tahu episode yang berapa lah. Tahu lah nih. Sama Pak Dwi lah nih yang manajer nih yang sehelah menyiapkan properti segala macam biar podcast kita malam ini berjalan lancar lah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kawan-kawan udah mau bersilaturahmi ke rumah saya ini untuk podcast yang kesekian ya kan. Mudah-mudahan seperti tadi yang saya sampaikan podcast ini bisa berlanjut terus, tidak berhenti. Amin. Mungkin itu saja dari saya, dan saya misalnya nanti ke depan ada kawan-kawan yang mau edisi podcast bareng kali ya. Kalau saya tengok kan podcast ini biasanya sorang-sorang gitu kan. Sebenarnya tadi itu mau mendatangkan, tapi kalau mungkin saya nanti rasa lah mungkin gitu. kedepannya lebih seru lagi kalau kita rame-rame. Tapi Rame-rame. yang nggak terlalu ramai ya, maksud saya itu yang akrab nih misalnya bestie rombongan dia tuh kan tahu nih geng-geng ini yang 3 orang 2 orang. Betul. Karena kalau dah rombongan gitu biasanya tuh Pak Ada ya aib-aib. hostnya tak perlu sebenarnya Pak. Tak perlu. Pandai. Oh tuh ngetes kita. Dia langsung nyambung nih ya. Ini kan nyambung dia kisah dia kan. Betul. Ide bagus, Nah, boleh itu- dicatat itu. Nah, itu mungkin closing saya itu ya, Pak. Mungkin Oke. saya. Siap. Dan ke depan tadi kalau misalnya mau ada yang
podcast bareng misal dengan Rustam, dengan Theo, misal pengen bareng saya boleh Pak Nimbun. Bisa. Itu banyak kisah kita Pak. Mungkin Bisa. Rustam tuh banyak yang mau saya gali banyak tuh. tuh. Saya rasa sejam 2 jam pun tidak cukup juga itu. Rustam tuh Kisah tuh. ada tuh lah nanti. Bukan Pak. Di Jogja dia bukan Rustam Pak. Tommy Pak. Oh Tommy, betul. Tommy nama dia Pak. Betul, Tommy. Itu ngapa Nanti Tommy Bapak budak-budak- konfirmasi lah langsung ke dia. Budak tunggu edisi Tommy nanti ya. edisi Tommy. Atau nanti bisa kita edisi tumpukkan bareng-bareng. tumpukkan Nanti dulu. host tinggal ngerokok ya, duduk diam ya. Nah, Ya, benar. boleh, bagus. Nanti kita tampung sarannya untuk edisi podcast berikutnya kita keroyokan. Keroyokan. Betul. Udahlah cukup sekian lah budak-budak Oke, ya. Pak. Oke, Izin. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.